Terima kasih Karso Telem Sri Paduka. Jadi di DIY ini kan sebetulnya sudah di bawah rata-rata nasional. Tetapi memang kalau diperbandingkan dengan tahun 2021 kan turunnya hanya 0,9%. Nah sebetulnya dengan pendataan sekarang yang namanya dengan SKI, Survei Kesehatan Indonesia yang saat ini sedang berlangsung, sebetulnya kami yang ada di pemerintah pusat menaruh harapan DIY itu bisa mensubsidi daerah lain ya saudara, karena untuk provinsi-provinsi lain khususnya di Indonesia Timur ini kan angkanya masih tinggi-tinggi. Tentu untuk yang tinggi-tinggi itu menurunkan dengan situasi yang ada, apalagi pemerintah ini kan sekarang menetapkan namanya 12 wilayah prioritas yang punya dua karakteristik. Satu wilayah itu karakteristiknya dipilih yang angka prevalensi atau persentasenya tinggi, seperti NTT, NTB, Sulawesi Barat, Tenggara seperti itu. Nah, satu karakter yang lain adalah yang angka absolutnya tinggi. Jadi angka absolut itu bisa jadi persentasenya tidak tinggi, tapi jumlah penduduknya banyak, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, kalau itu dijumlah dari hitungan kami itu sudah hampir setara dengan hampir 70%. Kalau kita bisa fokus di 12 provinsi itu, dan DIY sebetulnya tidak masuk wilayah itu karena secara data memang sudah relatif baik. Nah, khusus DIY memang kami tadi sudah menyampaikan data-data, memang karena waktunya ini kan tinggal 1,5 tahun ya menuju tahun 2024, sehingga tentu kami berharap kita lebih berpikirnya tidak general tetapi mikro, dimulai dengan data calon pengantin tetapi adalah calon pengantin yang di Tenggarnya tidak sehat, karena kan kita punya datanya itu dari lingkar lengannya, yang anemi dan seterusnya. Setelah itu nanti adalah yang mil, karena setelah menikah kan tentu dari menikah itu di data kami nasional itu 80% langsung hamil. Yang 20% itu tertunda kehamilannya, biasanya baru 2 tahun kemudian atau 1 tahun berikutnya. Nah yang 80% ini kan perlu penanganan, dan itu pun seharusnya dari simulasi kami tidak harus seluruhnya, karena dari 80% itu nanti yang kita pilih adalah yang hamil yang punya risiko, karena sebetulnya banyak juga yang hamil tetapi kondisinya adalah sehat. Nah yang terakhir adalah ketika kemudian lahir. Nah lahir itu yang tadi juga sudah sampaikan Prof. Taryo, masa kritisnya itu yang sering disebut hari pertama kehidupan 1000 hari atau baduta, yang di bawah 2 tahun, karena perkembangan esensi atau kritisnya adalah di usia itu. Nah dari data-data itu sebetulnya kalau kemudian itu dibagi, diturunkan ke level kecamatan dan desa, atau turunkan di level Kapanewon kalau di Jogja, sebetulnya kita kalau fokus itu saja sebetulnya sudah bisa mencegah dan menangani khususnya untuk jangka pendek yang 2024. Karena kalau kita bicara ideal, ya mestinya nangani kemiskinannya, airnya, jambannya, tapi itu kan efek yang tidak langsung terhadap stunting. Nah yang sifatnya langsung itu seperti nutrisi, pemberian makanan, ASI, gitu, dan seterusnya. Termasuk misalnya pemberian tablet tambah darah. Jadi hal-hal inilah yang mungkin nanti di bawah Ngarso dalam koordinasi dengan Bupati Wali Kota, ya tentu karena kami juga masih menunggu hasil SKI yang tahun 2023, tapi saya punya keyakinan DIY angka stuntingnya turun. Saya kira sementara ngaten Ngarso. Terima kasih. Ya. Mungkin Bapak ada tambahan? Sedikit banget. Enggak. Ya. Dengan pertanyaannya. Ya. Saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, Bapak Kepala Bapeda, dan Pak Tafib. Jadi kita melihat yang utama adalah kontribusi DIY untuk nasional, karena memang diharapkan kita memberikan penurunan angka yang signifikan sehingga bisa membantu angka nasional. Nah, apakah ini mungkin? Jadi kalau kita melihat sumber daya yang ada di DIY termasuk kondisi geografis, ini sangat memungkinkan karena kita melihat ada banyak sekali aktor-aktor yang bisa kita libatkan, dan juga di sistem kesehatan sendiri ini sudah bergerak sejak lama. Nah, oleh karena itu yang penting untuk kita lakukan sekarang untuk aksi cepat adalah menggunakan data tadi, data yang sudah disusun oleh Pak Tafib dan tim, sehingga kita punya yang by name by address, dan kita menggunakan bukti-bukti yang sudah dikerjakan oleh daerah lain, dan mereka berhasil menurunkan angka stunting dengan signifikan, dan juga mungkin bukti-bukti internasional ini yang kita manfaatkan. Nah, dari diskusi kita melihat bahwa di ujung, di mikro, ini yang harus diperkuat
karena ada dua sisi di sana. Yang pertama adalah yang menerima benefit atau mereka yang berisiko ya untuk terkena stunting, dan juga dari sisi pelayanannya. Nah, dua-duanya ini perlu diperhatikan oleh karena di ujung ini sebenarnya yang menjadi persoalan kita. Nah, sehingga kalau kita melihat kondisi DIY ini sangat memungkinkan untuk kita langsung masuk ke bagian yang mikro karena data sudah ada, kemudian sistem kita juga sudah berjalan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih.